Halo, selamat datang kembali di channel Sehat Bersama ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting namun seringkali kurang dibicarakan secara terbuka. Bagaimana sih tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat mempengaruhi vitalitas seorang pria? Ini bukan hanya tentang kesehatan jantung tapi juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek yang mungkin Anda anggap pribadi. Jadi, apa itu vitalitas pria dalam konteks ini? Vitalitas bukan hanya tentang performa fisik semata, ini mencakup energi, stamina, kemampuan untuk fokus, suasana hati yang stabil, dan tentu saja kesehatan seksual. Semua aspek ini saling terkait dan sangat dipengaruhi oleh kesehatan pembuluh darah kita. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah Anda dalam arteri terlalu tinggi. Bayangkan pipa air di rumah Anda. Jika tekanan air terlalu tinggi terus-menerus, lama-kelamaan pipa bisa rusak, bocor, atau alirannya tidak optimal. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah kita. Pembuluh darah yang sehat itu elastis dan lebar, memungkinkan darah mengalir lancar, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun, pada penderita hipertensi, tekanan darah tinggi ini terus-terusan merusak dinding bagian dalam pembuluh darah. Kerusakan ini dapat menyebabkan penumpukan plak, pembuluh darah menjadi kaku, menyempit, dan akhirnya, aliran darah menjadi terhambat. Dampak pertama yang sering dirasakan pria dengan hipertensi adalah penurunan energi dan stamina. Kenapa? Karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui pembuluh darah yang menyempit dan kaku. Akibatnya efisiensi pengiriman oksigen dan nutrisi ke otot dan organ tubuh lainnya menjadi menurun. Anda mungkin merasa lebih cepat lelah saat beraktivitas, bahkan untuk hal-hal ringan seperti berjalan kaki atau menaiki tangga. Olahraga yang dulunya mudah kini terasa lebih berat ya. Ini bukan sekedar rasa malas, melainkan tubuh Anda benar-benar kekurangan suplai yang optimal. Kurangnya energi ini tentu saja berdampak pada produktivitas kerja, hobi, atau bahkan interaksi sosial. Vitalitas juga sangat erat kaitannya dengan fungsi kognitif dan suasana hati. Darah yang mengalir ke otak membawa oksigen dan glukosa. Nah, ini tuh sangat penting untuk fungsi otak yang optimal. Ketika aliran darah ke otak terganggu akibat hipertensi, Anda mungkin mengalami kesulitan konsentrasi, penurunan daya ingat, serta perubahan suasana hati. Jadinya akan cepat marah, mudah cemas, atau bahkan gejala depresi. Hipertensi juga dapat memicu stres kronis dan stres ini sendiri dapat memperburuk tekanan darah. Ini menjadi lingkaran setan yang sulit diputus jika tidak ditangani. Pria seringkali kurang menyadari bahwa perubahan mood dan kesulitan berpikir ini mungkin berkaitan dengan kesehatan fisik mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali menjadi khawatiran bagian besar pria. Bagaimana hipertensi mempengaruhi kesehatan seksual, khususnya disfungsi ereksi? Ini adalah topik yang krusial dan perlu dibahas tanpa rasa malu karena ini adalah masalah medis yang bisa diatasi. Ereksi terjadi ketika darah mengalir deras dan mengisi pompa rongga-rongga di penis, menyebabkan penis menjadi kaku. Proses ini sangat bergantung pada pembuluh darah yang sehat dan elastis, serta sinyal saraf yang bekerja dengan baik. Pada penderita hipertensi ada beberapa mekanisme yang dapat menyebabkan disfungsi ereksi seperti kerusakan pembuluh darah, kerusakan saraf, serta efek samping obat hipertensi. Beberapa jenis obat penurun tekanan darah, terutama diuretik dan beta blocker tertentu dapat menyebabkan efek samping yang mempengaruhi fungsi ereksi. Penting untuk diingat, ini bukan berarti Anda harus berhenti minum obat, justru sebaliknya. Jika Anda mengalami efek samping ini, bicarakan dengan dokter Anda. Ada banyak pilihan obat hipertensi dan dokter Anda bisa menyesuaikan dosis atau mengganti obat yang lebih cocok untuk Anda tanpa mengorbankan kontrol tekanan darah. Ada juga dampak psikologis yang mungkin dirasakan seperti rasa cemas, stres, dan depresi yang sering menyertai hipertensi juga. Hipertensi juga dapat memperburuk masalah ereksi ya. Pikiran negatif tentang performa bisa jadi penghalang besar. Jadi, disfungsi ereksi pada penderita hipertensi bukanlah masalah yang sepele atau hanya urusan kamar tidur. Ini adalah indikator serius bahwa sistem pembuluh darah Anda sedang bermasalah dan memerlukan perhatian medis segera. Lantas, kapan Anda harus bertindak, harus khawatir, dan kapan harus ke dokter? Ya, jika Anda seorang pria dan mengalami salah satu gejala berikut, terutama jika Anda sudah didiagnosis hipertensi atau memiliki riwayat keluarga hipertensi. Yang pertama, kelelahan yang tidak biasa.
penurunan stamina yang signifikan, kesulitan fokus atau meningkat, perubahan suasana hati yang drastis, kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi. Nah, jika Anda mengalami hal-hal di atas, maka jangan tunda. Segera konsultasikan dengan dokter Anda. Ingat, deteksi dini dan penanganan yang tepat adalah kunci untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Ada kabar baik pada penanganan untuk mengembalikan vitalitas Anda. Kabar baiknya adalah banyak masalah vitalitas yang terkait dengan hipertensi dapat diperbaiki atau dikelola dengan baik melalui penanganan hipertensi yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, tentu saja kontrol tekanan darah Anda. Ini adalah fondasi utama. Ikuti anjuran dokter Anda secara disiplin, minum obat sesuai resep, dan jangan pernah berhenti tanpa konsultasi. Yang kedua, lakukanlah perubahan gaya hidup. Ini adalah pilar penting dalam penanganan hipertensi dan peningkatan vitalitas secara keseluruhan. Diet sehat seperti kurangi garam ya, hindari makanan olahan, perbanyak buah, sayur, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Olahraga teratur, minimal 30 menit aktivitas fisik intensitas sedang 5 hari dalam seminggu. Ini membantu menjaga berat badan ideal, meningkatkan kesehatan jantung, dan melancarkan peredaran darah. Yang ketiga juga jaga berat badan ideal ya. Salah satu faktor resiko hipertensi adalah obesitas. Yang keempat, jika masih merokok, segera berhenti merokok. Merokok adalah musuh terbesar pembuluh darah. Hentikan segera. Jika Anda adalah alkoholik, ya batasi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Yang terakhir adalah kelola stres ya. Latih teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau hobi yang menenangkan. Jika Anda merasa obat hipertensi Anda mempengaruhi vitalitas, jangan ragu untuk diskusi dengan dokter. Ada banyak alternatif yang mungkin bisa sesuai untuk Anda. Jika Anda merasa cemas, depresi, atau stres akibat masalah ini, jangan ragu. Jangan ragu mencari dukungan dari psikolog atau konselor. Kesehatan mental sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Ingatlah, kesehatan Anda adalah prioritas utama. Masalah vitalitas yang berkaitan dengan hipertensi bukanlah sesuatu yang harus Anda hadapi sendirian. Atau sebaliknya, harus Anda sembunyikan. Tidak ya, ini adalah masalah medis yang valid dan ada solusinya. Jadilah proaktif, bicaralah terbuka dengan dokter Anda, jaga gaya hidup sehat, dan percayalah bahwa dengan penanganan yang tepat, Anda bisa mendapatkan kembali energi, stamina, dan vitalitas Anda. Hidup berkualitas dan penuh semangat adalah hak setiap orang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan like, subscribe, dan bagian video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu, tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan selalu sehat.